Kemudian oleh Rasulullah dimerdekakan, dibebaskan, boleh memilih mau kembali ke kaumnya atau dinikahi oleh Rasulullah. Jadi ada keuntungan atau keberkahan nanti setelah itu. Ya kan? Akhirnya Safiyah memilih masuk Islam dan menikah dengan Rasulullah. Ya. Maka Safiyah ini diperlakukan oleh Rasulullah seperti wanita bangsawan, ya, lembut dengan kelembutan gitu. Nanti ketika ada orang yang menghina, melecehkan Safiyah, itu Rasul membela, ya kan. Jadi memang Safiyah ini orangnya tidak pendendam, padahal yang terbunuh adalah ayahnya. Ayahnya jadi di perang Khaybar itu, lalu dia menjadi tawanan, kan bisa saja dia kembali ke kaumnya. Tapi karena mungkin salah satu bentuk iman ini susah pula ditebak, ibu-ibu. Ya, seperti nanti ada cerita Abu Talib kan, yang diajak oleh Nabi untuk beriman, sampai akhir hayat tidak dapat iman. Tapi ada Jahsi yang membunuh paman Nabi, iya kan, justru dapat hidayah gitu. Jadi memang tidak ada kekuatan manusia untuk ya dia bisa dapat hidayah, dia bisa dapat tunjuk atau tidak ada. Ya, termasuk Nabi. Jadi kita ini sebenarnya menjaga saja, Bu, supaya jangan keluar hidayah itu, ya kan, dari diri kita gitu. Kan ada doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Tidak ada jaminan juga, Bu. Walaupun dia memperjuangkan Islam, berjuang untuk Islam, berkorban untuk Islam, tapi tidak dapat juga hidayah, ya kan? Sampai Nabi pun mengingatkan, ya paman, gitu, bacalah la ilaha illallah, sehingga adalah bagi ambo nanti suatu dalil gitu, sebagai alasan ya untuk meminta pertolongan kepada Allah. Tapi bersekukunya, saya ngikut agamanya kakekmu sajalah gitu. Kira-kira selepas awaknya tidak usah lah, mau diajak-ajak, biarlah mau sama jojo kakek nanti gitu. Kakeknya kan Abdul Muthalib, kakek Rasulullah kan. Nah, tapi Safiyah ini umurnya berapa kira-kira ya? Safiyah ini, Safiyah ini umurnya lebih kurang 26 atau 28 lah. 27 atau 28, ya. Itu umurnya segitu. Ya kan? Dia sudah pernah juga menikah, jadi bukan perempuan gadis gitu ya. Sudah pernah menikah, ya kan. Tapi dia kan termasuk grup, ya, grupnya bangsawan gitu, dari kelompok Yahudi, ya. Tapi dia masuk Islam dulu baru dinikah. Ada kan orang-orang, inilah yang dituduh oleh orang-orang orientalis bahwa Nabi Muhammad itu menikahi orang Yahudi. Padahal dia sudah masuk Islam. Safiyah ini sudah masuk Islam. Maka ketika di perang Khaybar itu, ya kan, bapaknya meninggal, jadi tawanan perang, kemudian oleh Rasulullah dibebaskan, silakan mau pilih kembali ke kaumnya atau menikah dengan Rasulullah. Lalu dia masuk Islam dan memilih menikah dengan Rasul, ya kan. Jadi dalam kan begini, kalau ada perang, ibu-ibu, pertawanan perang itu jadi budak sebenarnya, Bu. Nah sekarang kita mau merdekakan dia atau bebaskan dia, ya kan? Kan bagian dari, kalau dia orangnya baik gitu ya. Tapi kalau dia jahat dihukum, ya kan, dieksekusi gitu. Tapi kalau dia mau berbaik-baik ya bisa jadi tawanan perang. Nah pada masa ini kalau jadi tawanan perang, siapa yang akan ngurusnya, Bu? Ya kan? Jadi kalau dia bagian dari pasukan yang tidak mau bertaubat, tidak mau
berubah, ya dieksekusi. Tapi kalau ini kan Sophia ini kan termasuk ya perempuan yang ikut kepada bapaknya kan. Ya kan, dia bukan wanita dalam makna tadi ikut perang tapi tidak dalam rangka pasukan dan tempur, tapi membawa makan segala macam seperti itu kan. Logistik lah seperti itu. Ya kan? Maka diperlakukan oleh Nabi. Nah, ini tentu ada tujuannya, Bu. Iya kan? Tujuan dakwahnya ada di situ. Nanti ada di keluarga-keluarganya, sekurang-kurangnya nanti Islam itu terbuka untuk siapa saja. Jadi walaupun dia Yahudi, kalau dia mau masuk kepada Islam, ya kan? Maka dia masuk. Iya kan? Nah, apa? Pertama tentu prinsipnya dulu ya. Prinsip menikah dengan Rasulullah itu nanti pengaruhnya kepada yang pertama, kalau dia nikah umpamanya, taruh nikah dengan Salasafat umpamanya, tidak ada pengaruhnya kepada yang lain gitu. Seorang-orangnya nanti keluarga-keluarganya menjadi dihormati, ya kan? Karena ini keluarga istri Rasulullah. Istri Rasulullah itu kan dalam surat Al-Ahzab ayat 6 itu kan Ummul Mukminin kan, ibu orang beriman. Jadi otomatis nanti orang tidak berani melecehkan keluarganya Sophia, gitu. Ada. Tapi kalau nikah dengan yang lain ya banyak, yang meninggal nikah seperti banyak. Ya ada, kan bukan satu orang saja yang ditawan. Iya kan? Sophia ini dia kan pimpinan Khaybar itu, perang Khaybar itu ayahnya. Jadi kayak umpamanya ada perang di kota umpamanya. Ini anak ini ayahnya bupati gitu atau wali kota gitu. Tentu dia bangsawan gitu, grup terhormat gitu. Nah, kalau dia dinikahi, ya kan, itu pun diberikan pilihan. Ya kan? Nah, enggak dipaksa, enggak ada. Kalau dia mau pulang, kalau dari sejarah dikatakan Nabi memilih pilihan kembali kepada kaumnya, kan sudah selesai perang nih. Ya, itu salah satu bentuk rahmat ya. Islam itu seperti itu kan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu ditampilkan menjadi rahmat gitu, bukan menjadi pas dia kalah perang itu dijadikan pekerja paksa gitu, ya kan. Kalau memang dia budak juga, dia dijadikan juga membantu di rumah atau membantu di rumah sahabat yang lain gitu. Sama seperti sejarahnya dulu Fatimah dengan Ali kan kondisinya miskin. Dia kerja sendiri rumah tangga, beli sendiri, buat sendiri gitu. Gandum itu digiling. Kalau Jawa dulu ditumbuk barihna padi kan. Ditumbuk padi itu pakai lasuang kan. Ada alunya gitu. Nah, itu masih itu. Ditumbuk, itu beko diayak kan. Nah, kalau gandum kan dia bersama juga dengan padi pakai kulit juga. Itu Fatimah langsung mengerjakan jadi sampai tangannya itu kasar dan lalu terdengar ada pembantu tawanan perang yang budak. Nah, minta kepada Rasul kan, ya Rasulullah, ya ayah, kalau mungkin gitu membantu-bantu kerja di rumah. Apa jawab Rasulullah? Disuruh diajar kalimat zikir. Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Nah, itu kerja malam baca itu gitu. Ya kan, padahal dia butuh tenaga kan, meringankan. Lalu zikir, ternyata zikir itu lebih hebat sebenarnya, menguatkan lahir dan batin. Jadi sebenarnya itu sungguh-sungguh di situ, ya.